Percaya atau enggak, mataku becek di ending film ini. Yuk kita review film Missing yang kemarin aku tonton di bioskop. Film ini adalah sequel dari film Searching tahun 2018 yang konsep filmnya kayak kumpulan dokumenter desktop gitu loh. Jadi kayak apa yang kalian lakukan di desktop komputer itu di screenshot, di screen record, terus ditampilkan ke kita. Kumpulan-kumpulan gambar dari aplikasi kayak FaceTime, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, ataupun rekaman CCTV dari kamera-kamera di jalanan. Terus semuanya diurutkan jadi cerita, dikompil, dibumbui sama musik dan sound effect. Bisa jadi kayak found footage juga sih. Nah, film ini berkisah tentang seorang remaja 18 tahun bernama Jun yang selama hidupnya ini selalu diatur oleh ibunya. Diatur ini dalam artian sayang ya ibunya ya. Nah, tapi karena Jun remaja ini yang di otaknya itu hidup bebas, bisa senang dengan teman-temannya, nggak suka diatur, nggak suka nih dengan bahasa kasih sayang ibunya. Nah, suatu hari Grace Ellen, si ibu ini pergi liburan ke Columbia dengan pacar barunya yang bernama Kevin Lin. Tapi di waktu yang seharusnya ibunya ini udah balik dan nyampe di bandara kota mereka di Los Angeles, ternyata si ibu ini nggak muncul-muncul. Dan Jun yang menunggu kedatangan ibunya di airport nggak bisa menemukan ibunya. Setelah diselidiki oleh si Jun lewat online, ternyata diketahui kalau ibunya ini meninggalkan barangnya gitu aja di hotel di Columbia. Dan akhirnya proses pencarian Grace Ellen dilakukan, dibantu oleh kepolisian di sana dan juga kedubes Amerika Columbia. Dan salah satu orang yang tinggal di Columbia, kayak Gojeknya di sana lah, yang membantu Jun. Ternyata seiring berjalannya proses pencarian, Jun dihadapi banyak misteri, pertanyaan, dan hal-hal mengejutkan yang sebelumnya dia nggak pernah tahu. Review section. Konsep cerita mengangkat hubungan antara ibu dan anak. Jun yang ingin bebas dan gak suka dikekang, dihadapkan dengan situasi yang kemungkinan besar dia gak akan pernah bertemu dengan ibunya lagi. Dan ini adalah salah satu hal yang bikin film ini makin dekat ke kita, makin merasuk ke kita sebagai penonton. Penyajian visual, gambar yang kita lihat di layar, itu sangat satisfying guys. Candu banget ngelihat proses analisa Jun mencari informasi dan menemukannya. Ditambah lagi editingnya yang sangat rapi dan bagus. Transisinya itu loh, keren banget, bener-bener memanjakan mata. Plot cerita juga sangat menarik. Panjang film kita dihajar twist demi twist. Di saat satu misteri belum terjawab, muncul misteri lain. Sehingga bikin kita ikut mikir dan menebak-nebak. Tapi sayangnya banyak dari tebakan itu yang salah. Kurang keren apa coba? Udah ada plot twist dan semuanya rata-rata salah kita nebaknya. Dalam pencarian informasi, Jun dan penonton juga dihadapkan info-info yang mencengangkan seputar kasus hilangnya si ibu. Nah, kalau misalnya kalian suka film misteri yang dibalut dengan plot twist, monggo film ini untuk kalian. Dan yang bikin amazed dari film ini adalah detail-detail kecil yang mungkin nggak banyak orang perhatikan, tapi ini diperhatikan. Mereka benar-benar memikirkan apa yang akan dimunculkan dengan waktu saat itu gitu. Bahkan aku ketika keluar studio trauma dengan kolom login ini loh. Karena dari film ini kita disadarkan seberapa pentingnya kita ingat password akun kita sendiri. Karena semua hal itu suatu waktu bisa berguna dari akun-akun itu gitu. Nih, detail-detail yang bikin aku kagum dengan film ini. Yang pertama itu logo-logo aplikasi kayak Windows yang mereka gunakan. Misal ada flashback nih, si Jun lagi ngeliat video dokumenter dia waktu kecil. Dan tampilan Windows itu benar-benar Windows di tahun itu gitu. Jadi nggak ngasal. Kemudian yang paling menghibur aku banget ketika si Jun ini pertama kali ngontak si Javier yang ada di Columbia untuk bantu dia. Javier ini nggak punya FaceTime, jadi mereka nggak bisa komunikasi. Javier ini cuma punya WhatsApp. Dan waktu itu Jun langsung install WhatsApp, dia langsung menghubungi Javier. Dan kalian tahu lah ya, video call pakai WA itu udah gambarnya pecah, ngeblur, nge-lag, suaranya datang belakangan. Dan itu yang terjadi. Itu semua menghibur banget. Terus adegan ketika Jun harus konfirmasi by Captcha yang kayak pilih-pilih gambar itu, pilih gambar lampu merah, pilih gambar mobil. Dan di sini Jun dapat gambar bus, tapi ada satu kotak yang itu tuh bagian dari bus tapi cuma dikit gitu loh, kayak bumper depannya itu. Dan di sana ada jeda si Jun ini untuk ngeklik itu. Relate kan ke kita? Karena kita juga pasti sering dapat Captcha yang bagian yang harus dipilih itu kita bingung, ini termasuk nggak ya? Terus ada lagi ketika si Javier diminta oleh Jun untuk buka Instagramnya. Ini kondisinya lagi klimaks nih, lagi seru-serunya. Dan Javier ini typo untuk ngetik tulisan Instagram dan akun si Jun ini. Itu juga relate sama hibur, karena ya Javier orang tua yang umurnya mungkin udah 50 tahunan. Dan ya wajar lah dia agak gaptek dengan teknologi. Nggak secepat si Jun yang remaja yang kesehariannya itu hidup dengan gadget. Ini detail kecil tapi sangat relate. Sehingga masuk ke kita itu juga jadi hiburan yang keren gitu. Klimaks cerita juga seru dan greget banget.
renyah banget. Bahkan ada satu adegan yang bikin satu studio teriak karena kaget. Termasuk aku juga teriak karena kaget. Pokoknya penjajahannya mantap lah. Dan aku sangat suka endingnya yang mengharukan. Kasus hilangnya Ibu Jun bikin Jun ini sadar dengan sosok ibunya selama ini. Ya seperti kata pepatah yang kita udah banyak dengar, seseorang itu akan lebih berharga ketika mereka udah nggak ada gitu kan. Jun ingat tentang semua perlakuannya kepada ibunya. Bahkan hal kecil kayak cuma ngasih jempol di pesan ibunya yang mengatakan love you. Itu kena banget sih. Jun ini baru sadar dan baru ngerasa bersalah. Dan perubahan inilah yang bikin aku terharu dengan film ini. Mata becek dan senyum-senyum sendiri di endingnya. Pesan moral di film ini bagus banget. Apalagi untuk remaja-remaja tanggung yang selalu berpikiran hidupku akan lebih bahagia kalau ibu nggak ada. Nah, kalian tontonlah film ini kalau nggak nangis darah kalian. Rate dari aku 9,5/10 untuk film ini. Karena semua aspeknya sangat bagus dan berhasil. Ada yang miss, nggak ada yang kopong, nggak ada yang membingungkan. Semuanya benar-benar disajikan sejelas mungkin sehingga kita gampang mencernanya. Beberapa orang ada yang bilang kalau ini udah bisa ditebak alurnya, endingnya udah bisa ditebak. Gue bodo amat, gue nggak bisa nebak. Aku pribadi sama sekali nggak bisa nebak alur ceritanya sampai ke belakang dan benar-benar enjoy dengan semua penyajian di film ini. Bahkan sequel Missing ini untuk aku jauh lebih bagus daripada yang Searching 2018. Entah kenapa aku nonton Searching itu ngerasa kayak alurnya itu lambat banget sehingga bikin kita agak ngantuk. Atau mungkin karena aku kelewat detailnya waktu nonton itu dan aku jadi nggak ngeh lagi nih jalan cerita ke belakangnya. Karena memang catatan untuk kalian yang menonton film ini harus punya fokus dan konsentrasi tinggi untuk nontonnya. Karena setiap kata-kata yang muncul di subtitle, yang muncul di layar, itu semuanya penting. Kelewat aja satu kalimat, kalian bakal ngeblank nih ceritanya arah kemana. Dan aku waktu nonton di studio kemarin, agak kesulitan mempertahankan fokus dan konsentrasi. Karena bocil 5 tahun di belakang aku malah curhat ke ibunya, dia pengen cepat keluar dari bioskop ini, dia mau main. Ada juga bocil sebelah kanan, aku takut sama hantunya. Entah kenapa aku ngerasa musuh terbesar penonton bioskop itu adalah para bocil. Kalian sama nggak? Ya, itu review singkat dari aku tentang film Missing. Aku sangat rekomen kalian untuk nonton film ini. Sendiri boleh, sama teman-teman juga boleh. Yang penting kalian nggak main HP, nggak ngidupin flash di dalam studio, nggak ngobrol, nggak kerja kelompok. Kalian bakal dapat sensasi film ini. Dan untuk yang udah nonton, gimana pendapat kalian? Coba komen di kolom komentar.